Halo Komdevers, balik lagi bareng gue Fatan di Manusia PMI. Di sini gue kedatangan bintang tamu yang masih hangat banget nih, baru masuk kampus gitu. Dia baru kelar banget nyelesain PBAK-nya. Ada siapa nih di sini? Halo Komdevers, nama gua Dika dari angkatan 24. Halo Komdevers, nama gue Aulia dari angkatan 24. Oke. Halo Dika, halo Aul. Halo Bang. Ya, jadi kali ini nih gue bakal menanyakan seputar PMI. PMI ya? PMI-an ya? Tapi sebelum nanya seputar PMI, gue mau nanya nih. Kemarin tuh PBAK gimana sih menurut kalian? Seru gak sih? Gimana Dik? Kalau gua seru ya, tapi nyesel aja kagak ikut PBAK itu nih. Nggak tahu kenapa tuh ya. Aduh. Kalau lu? Gue juga pribadi kayak seru aja gitu. Cuma ya Univnya kenapa harus online gitu? Padahal di situ loh yang ajang untuk serunya tuh di situ. Perlu itu kah apa di demo ke kampusnya? Enggak juga ya. Aduh. Pusing ini. Tapi lu ada gak sih kenangan yang berkesan di PBAK gitu? Ada sih, salah satu sisi kayak bertemu banyak kayak, apalagi kan ada kelompok fakultas, prodi di situ yang belum tahu banyak teman-teman dari fakultas lain tuh bisa tahu kayak gitu, bisa kenalan dari mana segala macam, terus jadi deket, mutualan Instagram, WhatsApp kayak gitu. Kalau gua banyak sih yang berkesan. Tambahkan kemarin alhamdulillah ya kita ini temen gua Aul ini dia resume terbaik kemarin. Iya, FYI Ini juga guys. peserta terbaik guys. Iya. Alhamdulillahnya gitu ya. Ya kesannya bagus ya karena dari memulai awal dengan yang baik, terus juga ke depannya semoga ya di jurusan ini bisa berproses bersama. Asik, bagus. Semoga betah-betah di PMI ya teman-teman. Amin. Ya, jadi gue nih sebenarnya penasaran gitu. Sebelumnya cukup kaget sih gue ngeliat maba sekarang nih di angkatan lu banyak banget gitu. Iya. Gimana ya? Kita 140 lebih ya, 141. 150 apa? 141. Yang jadi apa yang diambil 141 ya? 141. Ya. Ada segitulah gitu. Lumayan banyak banget ya. Tahun-tahun lalu berapa, Bang? Angkatan gue itu cuman 80-an. Oh, 80. Iya, 80. Angkatan lu tuh banyak banget, sumpah. Kayak gue kaget gitu. Kayak gue penasaran aja gitu sama kalian berdua nih, kan perwakilan kan dari maba. Iya. Gue mau nanya, apa sih yang ngebikin lo tertarik di PMI sampai lo ngerasa kayak, nih gue kayak cocok. Gue dulu. Lu dulu. Kalau gue ya, jujuran gitu ya. Karena gue orangnya sosial banget. Gue makhluk sosial ya. Masuk sosial. Hidup di sosial, berkembang di sosial, juga harus punya hasil di sosial gitu kan. Nah, makanya ketika ketertarikan ke PMI-nya ya itu tadi sering ikut kegiatan di masyarakat, pengembangan bersama masyarakat, memberdayakan masyarakat. Ya, otomatis gua sendiri dari desa ya pengen mengembangkan setidaknya potensi yang ada di masyarakat gua, yang di kampung gua gitu. Makanya ini cocok lah masuk PMI gitu kan, pengembangan masyarakat Islam. Walaupun di ujungnya ada Islam gitu, tetap sosial gitu kan, tapi dilandasi oleh keislaman itu. Betul. Karena kan kita ini sedang mempersatukan keislaman dan keindonesiaan itu sih kalau gua. Kalau gue pribadi tuh kayak waktu pas pertama masuk PMI ya itu kayak dia tuh pasti lebih terjun ke mana masyarakat segala macam gitu. Apalagi ini judul aja pengembangan masyarakat, dimana kan kita mengembangkan masyarakat tersebut gitu dari segi kayak kita juga bisa sih kayak menyelesaikan politik masalah-masalah yang ada di sosial gitu, yang di masyarakat juga. Terus juga bisa mengabdi kepada masyarakat untuk mengembangkan masyarakat tersebut kayak gitu. Menjadi masyarakat yang ingin dicita-citakan sih masyarakat tersebut. Gokil. Ternyata maba sekarang nih gokil guys. Biasa aja Bang. Kita kan gua kating-katingnya keren juga kan, makanya ke kita ikut maba-mabanya juga kating-katingnya guys, makanya keren ya mabanya karena katingnya keren. Mabanya keren, katingnya keren kayak gitu. Gitu ya. Betul. Ya mungkin gitu sih. Nah, ini kan ketika lo masuk PMI nih, Ya. ada nggak sih yang ngebikin culture shock apa yang pertama kali lu lihat yang ada di sini? Dulu deh, culture shock nih. Gue belum. Di mana? Di lingkup mana? Di Lingkup Ya, si UIN. fakultas. Oh, Jadi dulu. lu dulu apapun itu. Kalau gua karena gua sempet kuliah ya, Bang, dan di Jaksel dan nggak jauh beda lah ya culture shocknya di Jaksel dan Ciputat. Cuman yang kalau Ciputat macetnya lebih gila ya. Iya, parah. Karena depan ini Dari Gaplek. Iya, astaga. Dari macetnya Gaplek. lebih gila gitu ya. Itu pertama itu. Iya. Kedua, ya mungkin
Ya mungkin kedua tuh segi ini ya bang, cuaca. Karena kan kalau gua di kampung ya, kampung gua tuh ya lumayan adem lah, yang agak bukit dikit. Emang lu dari mana sih? Gua dari Purwakarta, Jawa Barat. Oh, lumayan ya. Nah, walaupun panas Purwakarta ada daerah bukitnya. Nah gue di situ tuh ketika pindah ke sini lumayan gitu kan cuacanya. Tapi menurut gua kalau untuk Unip sih mungkin skala orangnya kan dari berbagai daerah datang ke sini kuliah di sini, terus juga ya mungkin menyesuaikan dengan yang ada di sini gitu, budaya yang ada di sini. Yang culture shock nggak gitu banget sih, paling itu doang macet. Nggak ngaruh gitu mau ya. Paling Satu doang, culture shock buat lu macet sama panas nih. Ya macet sama panas dari itu. Iya sih. Emang yang gua rasain juga sama kayak lu. Betul. Cukup kaget sama ya Ciputat kan. Betul. Kota nggak pernah mati, bener-bener kayak wah gila. Hidup terus. Apalagi depan tuh kan. Kalau gue nggak ada culture shocknya sih, soalnya gue di Jaktim, di mana gue Jaktim. panas-panasnya juga, macet juga. Jadi kayak pas udah nyampe Ciputat, dan gue kan ngekos karena gue nggak sanggup kan PP kayak walaupun Jaktim tinggal lurus doang, tapi emang ya gue nggak sanggup aja gitu. Nah terus juga ya gue udah nggak kaget karena oh ya udah gue udah ngerasain panasnya Jaktim, macet di mana tuh gue keluar rumah juga macet, jadi kayak ya udah sama aja. Dan kalau di UIN nggak ada sih, karena Enjoy aja ya. enjoy ya, karena teman-teman gue banyak di sini segala macam, Kating juga ada kayak gitu, jadi enjoy aja. warlock dia. Ya warga lokal. Kalau ini Akamsi. Akamsi. Anak kampung sini. Betul, anak kampung sini. Anak kampung sini. Jadi dia kayak udah ya udahlah gitu kan. Iya, Udah benar. bersahabat dengan bersahabat. hiruk pikuk itu ya segala rupa yang ada di sini. Iya, betul banget. Next pertanyaan nih. Ya. Ini kan lu keterima nih di PMI ya? Iya. Ada nggak sih rencana buat ikut organisasi? Dulu Kayak HMPS gitu. Kalau gue ada sih buat ikut kayak organisasi sana sini, karena gue jujur tipikal yang dimana dari SMP SMA itu kayak udah bener-bener diikutin oleh kepanitiaan gitu, sering apa ditarik segala macam. Dan juga gue suka berorganisasi itu, karena itu pertama nambah relasi juga ya kan, terus juga pengalaman juga, bertemu kayak dalam segi acara ini kita harus mengurus acara ini itu kayak gitu. Jadi gue tertarik sih buat ikut, apalagi salah satu itu HMPS itu. HMPS. Tertarik nih. Tertarik. Ya nih tolong tandain ya Comdevers nih mau masuk HMPS. nanti pendaftaran ini awal Pokoknya dia harus kita tagin nih. Ya betul. Kalau lu nih Kalau gue sendiri karena justru esensi daripada mahasiswa dan kita berkuliah berpendidikan tinggi itu bukan hanya belajar di dalam kelas ya, Benar. tapi setidaknya kita mendapatkan yang memang tidak ada di dalam kelas, yaitu apa tadi, berorganisasi. Kenapa gue kuliah ya gue pengen cari ilmu yang memang belum ada pada saat SMA. Pertama relasinya lebih luas, Pengalaman baru ya Dik ya. pengalamannya baru, banyak juga experience-nya di sini, terus juga kita dapat bisa tahu tools baru ketika nanti kita mengembangkan skill. Nah, makanya ikut organisasi itu salah satu yang menurut gua wajib sih untuk Iya, anak baru maba. Lu pada wajib dah ikut maba, ikut HMPS Banyak-banyak ataupun yang ikut organisasi gitu. apapun. UKM pun sebenarnya bagus Iya, untuk bagus. mengembangkan skill lu. Tapi ketika lu masuk kuliah, lu jadi anak apa sih bahasanya, kupu-kupu ya? kupu-kupu. Nah, iya. Kuliah Pulang. pulang. Nah, ya sayang banget. Sayang banget. Lu jadi Buang-buang kura-kura waktu aja. banget. Kuliah rapat. Tapi asal manajemen waktunya bagus ya. Iya betul. Asal manajemen waktunya Bisa bagus. ngebagi waktu. Nah, itu. Mana cocok tugas, gitu. mana ini. Betul. Iya. Silahkan kembangkan Apa yang lu punya? apa yang lu punya, skills lu, kapabilitas lu, kapasitas lu ya di kampus ini. Semua di sini terbuka, tidak ditutup-tutupi, Mau yang tidak lu dibatasi. introvert juga nggak sih Betul. Dik? Kayak lu harus ikut coba gitu loh. Apa Makanya salahnya kita untuk- promosiin HMPS ya. Masuk HMPS guys. Masuk. Ditunggu Masuk, guys. kapan? Semester 3 ya? Kapan, Bang? Masuk. Nanti Open. ada. Nanti ada oprek. Tungguin aja, Ikut guys. HMPS. Tungguin aja. Tungguin Nah, aja. next ya. Apa sih nih, lu kan udah masuk PMI. Ya, Apa yang lu cari nih? Yang pengen banget nih lu pelajarin di PMI. gue ya jujur, gue pengen tahu karena kan ada ilmu sosiologi ya. Gue pengen tahu sosiologi masyarakat, ilmu itu. Lu pengen Gue ngedalamin lagi. pengen mendalami itu agar gue bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena ketika gue belum tahu teorinya, ketika gue langsung turun ke masyarakat, ya itu hanya sekedar gue turun aja gitu, tanpa memahami psikis dari masyarakat tersebut gitu. Jadi gue pengen tahu dulu
teorinya, ketika nanti gue turun gue udah siap. Itu sih kalau yang gue itu ya. Kalau lo? Kalau gue sama, kayak gue tuh mau mempelajari kayak di dalam masyarakat tersebut gitu, kayak gue mau apa ya, mempelajari itu sosialnya gitu, karena gue suka itu sama kayak Dika, gue suka bersosial segala macam gitu, jadi gue mau apa ya, mengembangkan lagi gitu di situ, kayak gitu aja sih. Bagus sih. Emang bersosial itu menurut gue penting banget sih ya, karena manusia kan memang sosial, tanpa Habitatnya kan udah harus sosial banget nih. Dia nggak bisa hidup sendiri, dia harus berdampingan gitu. Next apa lagi ya? Menurut lo nih, apa sih tantangan terbesar dalam mengembangkan masyarakat? Ini banyak banget ya, pertanyaannya banyak banget ya. Katanya dikit guys. Dikit ini dikit lagi. Tantangan ya? Iya, tantangannya. Sebenarnya untuk menyelesaikan masalah di Iya. masyarakat. Jadi tantangan apa nih? Apa sih tantangan terbesar dalam mengembangkan masyarakat di zaman sekarang? Sebenarnya Karena kan sekarang udah zaman digital nih. menurut gua tantangannya tuh ya individu sendiri ya, karena setiap organisasi NGO yang lembaga sosial apapun itu yang ingin mengembangkan masyarakat, mereka sudah berjalan, tetapi ketika individu masing-masingnya tetap ingin stuck di situ, nggak akan berkembang gitu loh, nggak akan pecah juga masalahnya, karena orang-orang di situnya tidak punya niatan untuk bisa berkembang gitu. Tidak ingin upgrade diri kita, tidak ingin mengetahui banyak hal. Jadi mereka ya ingin stuck di situ aja. Menurut gua individu masyarakat dan kesadaran masyarakat sendiri yang menjadi tolak ukur mereka bisa berkembang. Itu sih kalau menurut gua ya. Kalau menurut lo? Tapi gue juga setuju sih dari diri sendiri kayak gitu, yang harus memulai buat apa tadi? Tantangan di masyarakat. Tantangan. Iya, dari diri sendiri. Kalau misal diri sendiri nggak apa ya, dia nggak mau untuk bergerak atau nggak ada kemauan, itu bakal susah buat Itu tantangan yang lain. terbesar sih menurut gua. Diri sendiri yang ngatur gitu Tantangannya loh, itu kita sendiri balik yang lagi kan ke diri sendiri ya. iya, Betul. benar. Karena setiap individu kan beda-beda kan. Betul. Ada yang mau ini, ada yang kayak mau gitu. berkembang, ada yang mau stuck aja nih di sini nih. Ya, Itu yang betul. stuck ini nih harus kita bahas nih kan ya. Betul. Itu sih mungkin solusinya ya guys. Balik lagi ke diri sendiri. Betul. Tanya nih gitu. Mungkin sekian kali ya perbincangan kita nih. Guys, udah nih. Oh udah. Duh. Banyak juga ya, lumayan ya. Iya, duh. Pesan dan kesan. Satu SKS ya lumayan tadi ya. Ada ya satu Satu SKS. kesan dan kesan lu dulu deh. Lu dulu deh. Kayaknya lu paling banyak sih menurut gue. Kalau gua untuk ya lebih banyak lagi program-program yang kayak gini untuk bisa mengeksplor mahasiswa-mahasiswa baru, dan juga mungkin untuk bisa berdiskusi mengenai hal-hal yang memang nantinya akan kita salurkan ke masyarakat. Karena jurusan PMI ini menurut gua jurusan yang paling berguna dan bisa kemana aja gitu, fleksibel gitu. Karena pun nantinya kita kan gelarnya ESOS ya, Iya, ESOS. sosial. Jadi ya kesan gua senang gitu ya ada program yang kayak gini. Ya mungkin lo kedepannya nanti bisa, pesannya ya kedepannya nanti bisa lebih di-create lebih baik, di konsep lebih baik, disiapkan lebih baik, dan juga mungkin ada beberapa yang nantinya menjadi inovasi-inovasi baru untuk program ini. Mungkin itu sih kalau dari gua. Kalau dari gue buat apa ya, mengambil prodi ini PMI, gue kayak seneng sih, karena ya itu banyak bisa kemana aja kata Dika, kayak kita keluarnya ESOS juga, dan juga kita juga bisa mengeksplor kemana aja gitu. Betul. Dan juga gue senang sih ada program kayak gini. Bener. Senang. Senang sih. Berarti next kita undang lagi nih dua orang nih. Nanti lah. Kalau udah Udah apa? punya misalnya si Aul udah jadi presiden apa gitu. Ya. Nanti kita undangnya dia nih. Kita undang ke sini. Boleh. Jadi ketika udah punya pencapaian kita undang balik. Iya, undang Oh, balik. buat ini ya, buat apa? Tapi kan gua udah- Menyalurkan. Buat sharing. Iya. Kan gue udah turun. Oh, mau beberapa semester. Enggak kak. Bentar aja. Lama Oh, semester bentar, cukup. Udah. Oke. Mungkin sekian Converse podcast kita kali ini. Gua Fatan pamit undur diri. Gua Dika. Gua Aul. Terima kasih semuanya. Selamat. Dadah. Dadah.